Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang teknik menyusun sinopsis sengketa dan surat kuasa khusus. Beberapa poin yang akan dibahas sesuai yang sudah dicantum. Lalu, yang membuat sinopsis adalah konsultan hukum, pengacara atau advokat, paralegal, volunteer atau posbakum, dan siapa saja yang berkepentingan untuk mendampingi klien. Unsur-unsur yang ada di dalam sinopsis. Pertama, ada identitas para pihak. Kedua, kronologi kejadian. Ketiga, landasan hukum. Keempat, apakah ada hak yang direnggut oleh pihak lain atau hanya ingin mendapatkan haknya yang telah dijamin oleh undang-undang. Dan yang terakhir, terdapat 5W1H. Adapun perbedaan sinopsis sengketa dengan resum perkara. Yang pertama, sinopsis. Sinopsis dibuat sebelum perkara masuk ke pengadilan dengan tujuan agar mudah untuk memfokuskan poin-poin konflik yang berasal dari klien yang nantinya akan diminta pada saat sidang di pengadilan. Sedangkan resum dibuat setelah perkara masuk ke pengadilan, tujuannya untuk mencatat poin penting oleh lawyer atau advokat sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi sidang persidang dan menyusun strategi untuk membela klien. Definisi surat kuasa terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa dari suatu orang kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Fungsi surat kuasa yaitu sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Unsur persetujuan yang diatur dalam pasal 1320 pertama, sepakat atau kesepakatan. Kedua, dewasa, minimal umur 18 tahun. Ketiga, sebab yang halal. Keempat, mengatur hal tertentu. Kelima, kuasa diberikan kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. Keenam, dasar hukum surat kuasa ada pada pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata. Dan yang terakhir, kuasa distributif dan delegatif. Bentuk-bentuk surat kuasa yaitu ada surat kuasa umum yang dibuat secara umum dan meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja dan tidak berwenang mengambil tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Surat kuasa khusus yaitu dibuat secara khusus dan tertentu melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik dan diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Format surat kuasa meliputi mencantumkan judul, identitas pemberi kuasa, menyebutkan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, menyebutkan siapa penerima kuasanya, alamat kantor penerima kuasa, ada redaksi baik bersama-sama atau sendiri, menyebutkan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, mencantumkan kalimat khusus, menyebutkan khusus untuk dan atas nama, menyebutkan pihak-pihaknya, mencantumkan isi atau tugas dari penerima kuasa. Penerima kuasa diberikan hak substitusi dan hak vetensi, mencantumkan tanggal dibuatnya pemberian kuasa, mencantumkan tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Berakhirnya surat kuasa ketika ditariknya kembali oleh si pemberi kuasa, pemberitahuan penggantian kuasa oleh penerima kuasa, meninggalnya pemberi atau penerima kuasa, pemberi atau penerima pilot. Kuasa mutlak yaitu surat kuasa yang tidak bisa dicabut oleh pemberi atau penerima kuasa secara sepihak. Harus dicantumkan bahwa kuasa tersebut tidak bisa dicabut tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.